Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sudah 3 hari nggak jualan bubur ayam karena bocor semua itu warung dibenerin, dan kemudian juga dengan qadar Allah 3 hari itu hujan ya. Mana Bu? Warung. Dan juga 3 hari itu saya menemani istri saya yang sakit ya. Jadi tapi saya juga membaca berita Prabowo itu ngapain ya, mau keluar negeri 2 minggu dan dia minta maaf lagi. Ada masalah nanti kan, Citizen udah mulai rame itu. Nanti yang gimana Gibran kalau memimpin kabinet, dia pengen tahu, mereka pengen tahu memimpin kabinet setelah ditinggal Prabowo 2 minggu. Saya nggak akan bicara soal Gibrannya ya. Prabowo itu ngapain keluar negeri ya? Mungkin maksudnya untuk menyelesaikan sebagian masalah Indonesia dengan bantuan internasional, atau mungkin untuk memperbaiki citra Indonesia di luar negeri. Ngapain itu? Dan dia minta maaf ya, minta maaf keluar negeri. Tentu dia berbeda dengan omongannya waktu tanggal hari Rabu kalau nggak salah ya, 23 Oktober, 3 hari dia jadi presiden karena perlunya di depan menteri dalam kabinet paripurna yang pertama itu. Dia bilang efisiensi, katanya anggaran yang terbatas, nggak usah studi pramuka luar negeri, nggak usah seminar-seminar yang nggak perlu ya, workshop atau apa namanya, menghabiskan anggaran. Lah sekarang dia sendiri mau keliling luar negeri, ngapain coba? Nggak selalu satu kemestian atau satu keharusan historis ya. Presiden yang baru kemudian memperkenalkan diri bahwa kita bersahabat dengan Anda, atau saya nggak tahu lah soal geopolitik ya, soal geoekonomi itu. Kalau keliling luar negeri 2 minggu, nah itu anggaran yang dihabiskan berapa ratus miliar, itu pesawatnya belum bukan kerucuk, pengikut-pengikutnya yang ngawal itu kan nggak bisa sendirian berangkat itu, ada tim ya, dia semua segala dibawa itu. Nah ini kita kecewa ya dengan Prabowo, ngapain ke luar negeri ngabisin anggaran. Kalau untuk karena masalah kita itu, masalah dalam negeri begini rusak, ekonomi begitu rusak ya kan. Sekarang korupsi juga liatin. Jadi sekarang ekonomi terutama rakyat ini susah ya. Rakyat itu susah, gimana caranya skala prioritas itu meningkatkan apa istilahnya? Ya bagaimana mensejahterakan rakyat. Jangan anak-anak sekolah aja yang diurusin ya. Lah yang kerjaan anak-anak generasi milenial itu bagaimana? Cari kerjaannya, atau keliling luar negeri itu maksudnya dalam rangka mencari utangan baru gitu, atau dalam rangka menyelesaikan masalah dalam negeri dengan dalam perspektif luar itu, sehingga melakukan kolaborasi dengan negara-negara lain gitu maksudnya. Kan bisa juga cara itu dipakai ya, seperti misalnya dulu ya, waktu Amerika itu menyerbu Irak ya, hujan ya alhamdulillah, itu pemuda-pemuda Islam di Spanyol itu bagaimana dia mencoba supaya tentara Spanyol itu tidak ikut-ikut menginvasi atau ikut dengan sekutu Amerika masuk ke Irak ya. Waktu Bush itu menyerang Irak itu dengan jahatnya itu, ngapain dia masuk negara orang ya, dan membunuh orang-orang Irak. Nah pemuda-pemuda Islam di Spanyol itu kan kemudian mereka berdiskusi katanya begitu di sebuah masjid. Akhirnya caranya menarik tentara Spanyol itu ada melakukan satu pengeboman ya, kereta di Spanyol dengan tuntutan, dengan pesan supaya Spanyol menarik diri dari bumi Islam di Irak. Akhirnya setelah diprotes oleh warganya sendiri karena terjadi serangan teroris di Spanyol itu, akhirnya tentara Spanyol ditarik keluar dari Irak, dan itu tujuan tercapai dengan cara melakukan satu tindakan di luar Irak ya.
untuk memberikan tekanan atau menyelesaikan mencapai tujuannya, menarik pasukan Spanyol dari Irak. Dilakukan dengan cara melakukan pengeboman kereta api kalau tidak salah di Spanyol oleh sejumlah pemuda Islam. Itu satu cara yang mungkin. Mungkin Prabowo ingin melakukan itu ya, menyelesaikan persoalan dalam negeri Indonesia melalui perspektif luar negeri. Saya nggak ngerti bahasanya itu. Pokoknya intinya itu Indonesia ini harus diselesaikan secepat-cepatnya ekonomi yang memburuk, bukan jalan-jalan. Kalau bahwa kita ingin menyatakan kita bersahabat dengan semua, bahwa non-blok itu kan sudah disampaikan. Kita bersahabat dengan Cina, bersahabat dengan Amerika, bersahabat dengan negara-negara Asia Tenggara, bersahabat dengan semuanya, dan tidak mengikuti blok militer manapun. Itu kan sudah disampaikan oleh Prabowo di depan wartawan perempuan yang cantik dari Al Jazeera itu. Kelihatannya wawancaranya di Hambalang, di ruangan yang suasananya itu kayak kayu jati gitu, yang kuning kayu jati itu, coklat itu. Kan sudah cukup disampaikan lewat media, apalagi sekarang zaman informasi. Kenapa harus fisiknya itu jalan? Seperti dulu Gus Dur jalan-jalan kemana-mana dengan alasan untuk apa? Salah satunya untuk menghindarkan separatisme di Papua dengan cara membujuk Amerika dan negara-negara lain kira-kira tidak mendukung Papua supaya tidak merdeka. Jokowi juga kemarin keliling kemana-mana ya, ke Irak, ke Rusia. Ngapain negaranya berantakan? Orang juga nggak begitu percaya kan. Orang negeri sendiri, negerimu urus sendiri itu. Ekonomi itu lihat ya, 10 tahun nggak bergerak. Ini kemarin saya ngobrol sama pedagang yang punya warung kecil. Sekarang Pak, nggak kayak dulu di COVID, satu hari omset bisa 1,5 juta. Dia di rukonya, rukonya aja 1 tahun 11 juta ya kan. Sekarang kemarin saya dapat hanya bersihnya hanya 70.000 untuk anak sekolah, untuk jajan. Selesai. Sulit sekarang ekonomi itu. Apalagi pedagang-pedagang teman saya, pedagang somai itu. Ya, 4 sudah pulang ke Tasik ya. Kenapa? Karena keliling jualan somai itu nggak ada duitnya, nggak dapat duit dari pagi sampai sore. Uang tuh seperti kering ya. Sebenarnya bisa dijelaskan oleh Faisal Basri. Dulu saya pernah dengar almarhum itu bilang bahwa uang itu yang ada itu lebih banyak untuk bayar utang, sehingga uang yang harusnya beredar di masyarakat berkurang. Uangnya jadi istilah kering ya. Masyarakat tuh nggak ada uang cash gitu. Karena uang yang ada itu untuk membayar utang negara yang ugal-ugalnya dibikin oleh pemerintah kan gitu. Jadi akhirnya masyarakat, atau seharusnya uang itu untuk disalurkan di bank-bank itu disalurkan untuk usaha-usaha, tapi kredit ditahan ya, sehingga uang tidak mengalir, ekonomi tidak bergerak gitu. Dan mungkin itu penjelasannya kenapa pedagang-pedagang Baslok kayak Batagor kayak itu pada ngeluh, piscok, termasuk saya piscok ya. Nggak ada yang beli piscok yang saya titipin di warung itu kemarin. Nitipin sebungkus isinya 5.004, iya kan? Saya titipin 9 bungkus. Dalam 3 hari laku 2. Itu memang orang betul-betul menggunakan uangnya hanya untuk sarapan ya, untuk yang basic need, untuk yang perlu saja, boro-boro jajan gitu ya. Nah ini kan Prabowo harus melihat ini. Ekonomi itu sulit loh. Nah kalau orang-orang Prabowo sama Hashim yang duitnya sampai triliunan ya nggak terlalu. Jadi sudah nggak terlalu mementingkan yang hal-hal gini kan, kecuali sloganistik ya, bahwa ini rakyat yang saya cintai, saya harus membela rakyat saya. Omongannya gitu di depan wartawan Al Jazeera itu kan. Ya, tapi konkretnya itu bagaimana? Ya makan siang gratis atau makan itu kan tuh anak sekolah lah, bapaknya yang susah kerja, tukang ojek yang susah cari duit itu bagaimana? Ya dapat 50, dapat 100 sampai sore, belum bensinnya. Kemarin saya ngobrol tukang ojek, dapat berapa Pak? Ya dapat 100.
udah paling pol katanya, dari Parung ke sini tukang ojek. Terus belum bensinnya katanya 20.000, terus belum rokoknya 20.000. Ya rokoknya itu saya bilang jangan jangan dibeli, jadiin beras 1,5 liter, itu kafabil mar'i isman ya. Jadi cukuplah laki-laki itu Pak, saya bilang ke tukang ojek itu berdosa kalau nggak ngasih makan keluarganya. Lah ini rokok sampai 20.000, beliin aja beras tuh 2 liter kayak 1,5 liter, rokok cuma jadi asap aja. Itu pekerjaan yang makruh, cintailah ya, kerjakan yang wajib, cintailah yang sunnah, tinggalkan yang makruh, tinggalkan rokok itu, saya bilang ke tukang ojek sambil ojeknya ngantar saya pulang ke sini kemarin itu. Jadi ojek ngeluh semua, sulit pekerjaan itu, sulit cari uang cash itu sekarang. Ini kok malah jalan-jalan ke luar negeri. Saya nggak tahu lah, terlalu canggih pikiran Prabowo ya. Mungkin dia udah mikirin perang dunia ketiga. Sekarang gini loh, kata Rasulullah kalau besok terjadi huru hari kiamat, ini yang disebut Rasul itu huru hari kiamat ya, belum perang dunia ketiga. Ini hancur semesta ini, bukan hanya hancur dunia bumi, tapi semesta, kata Rasulullah. Kalau besok terjadi huru hari kiamat, hari ini masih bisa nanam kurma, tanam saja, ya kan? Besok mau perang dunia ketiga, hari ini masih bisa jalan-jalan luar negeri, ngapain jalan-jalan, diurus rakyatnya sendiri kan gitu ya. Pada keleleran, susah, anak sekolah bayaran susah. Ini santri saya kelas 2 SMA itu tiap hari nggak jadi dia latihan voli. Tadinya latihan voli untuk meningkatkan ini katanya tingginya itu supaya cocok nanti bisa jadi polwan ya, naikkan 5 cm. Saya bilang akhirnya nggak bisa, udah kamu jangan jadi polwan lah, nanti bayarnya berapa, jadi polisi maksudnya, bayarnya berapa, uangnya di mana. Akhirnya dia nemenin kerjaan ibunya itu sampai malam bersihin rumah ke rumah lewat Google, di program Google. Kadang-kadang emaknya juga ngurut, dia ikut nemenin emaknya sampai malam ngurut untuk cari uang dan bertahan hidup untuk sekolah. Karena setiap sekolah kan dia perlu biaya berapa itu ya, 1 bulan aja iurannya 300. Lah ongkosnya pulang pergi 10.000, jajannya 15.000. Itu kesulitan itu masyarakat. Ini malah jalan-jalan ke luar negeri yang nggak terlalu penting, tapi fokus memperbaiki ekonomi yang rusak ini loh. Ekonomi rakyat, ekonomi ya kan? Pagi-pagi habis sholat subuh ngomongin Prabowo, udah nggak usah, batalkan keluar negeri, kunjungan balasan sebenarnya nggak terlalu penting. Orang juga tahu kalau kita nggak jadi nggak punya duit atau negara lagi genting seperti ini, genting ekonomi ya. Kalau oligarki itu menteri-menteri itu banyak duit ya. Kita nggak ngurusin kabinet yang 100 menteri, kabinet merah putih. Rakyat ini loh, rakyat, orang-orang kecil yang saya lihat tiap hari itu loh, ya kan? Tiap hari yang susah hidupnya, apa mahal. Nggak apa-apa Pak, ekonomi begini, yang penting barang murah, kata teman saya Asmar, siapa itu ya, bagaimana murah, semuanya dimonopoli, ada mafianya itu. Swasembada beras gimana caranya, itu juga semuanya masih bentuk slogan ya, sloganistik, membela rakyat, tapi kita berpacu dengan waktu. Ya sudahlah, kita ngaji aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa
وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي والذين قال لوالدي أف لكما تعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان ويلك آمن إن وعد الله حق فسيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.